Dalam perjalanan hidup seorang hamba, terkadang doa yang dipanjatkan seolah-olah menggantung di langit, tak kunjung terkabul. Namun, ketahuilah, doa bukanlah sekedar harapan yang terlempar ke angkasa tanpa arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa seluruh alam semesta, telah menetapkan setiap takdir dengan sangat teliti, setiap detail kehidupan, sehingga terkabulnya sebuah doa pun memiliki waktu yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak nasihat-nasihat bijak Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tuangkan dalam kitab Futuhul Ghaib. Rahasia terkabulnya doa, jalan menuju surga di balik jihad melawan hawa nafsu. Beliau menuturkan, dalam setiap perjalanan hidup seorang manusia, terdapat perjuangan yang tidak kasat mata namun sangatlah nyata, yakni perjuangan melawan hawa nafsu. Keinginan duniawi dan segala bentuk kediriannya. Hawa nafsu adalah kekuatan yang terus-menerus mencoba untuk menjerumuskan manusia ke dalam perangkap duniawi, menjauhkan diri dari pengabdian kepada Allah. Bahkan ketika seseorang merasa telah berhasil melawan dan menundukkan hawa nafsunya, tantangan itu tidak serta-merta berhenti di situ saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali membangkitkan kembali hawa nafsu itu, seakan-akan menguji kekuatan dan keteguhan hambanya dalam mempertahankan keimanannya. Setiap kali ia berhasil mengatasi diri, Allah akan mencatat pahala untuk setiap usaha yang dilakukannya, betapapun kecilnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabdanya. Kita telah kembali dari jihad kecil dan menuju jihad besar. Jihad besar yang dimaksudkan adalah jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu yang terus-menerus mengajak pada keburukan. Tidak ada jihad yang lebih berat daripada berperang melawan dorongan dalam diri yang ingin memuaskan segala hasrat, baik yang halal maupun yang diharamkan. Dalam perjuangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus beribadah kepadanya, memohon pertolongannya hingga kematian datang menjemput. Allah berfirman dalam Al-Quran, mengabdilah kepada Tuhanmu hingga kepastian yaitu kematian datang kepadamu. Quran Surat 15 ayat 99. Dalam firman ini Allah menegaskan bahwa pengabdian kepadanya tidak mengenal batas waktu. Pengabdian adalah sebuah perjalanan yang berlangsung seumur hidup hingga datangnya kepastian yang berupa kematian. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah karena diri manusia pada dasarnya selalu menolak pada pengabdian. Jiwa manusia cenderung ingin bebas mengikuti keinginan dan nafsunya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan hamba-hambanya
termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berjuang dalam melawan dorongan-dorongan keduniawian yang ada dalam diri. Akan tetapi ada yang bertanya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang tidak memiliki keinginan untuk diri sendiri masih harus melawan dirinya? Jawabannya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak berbicara dengan kehendaknya sendiri, tapi dengan wahyu. Quran surat 53 ayat 84. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan kemampuan untuk melampaui dirinya sendiri, sehingga segala tindakan dan ucapannya tidak berasal dari dorongan nafsu, melainkan sepenuhnya berdasarkan dari petunjuk ilahi. Namun, meski demikian, perintah ini juga berlaku bagi seluruh umatnya hingga hari kiamat datang. Setiap mukmin diperintahkan untuk terus-menerus melawan hawa nafsu dan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perjuangan ini akan berlangsung sepanjang hidup dan hasil akhirnya adalah pertemuan dengan Allah dalam keadaan jiwa yang bersih. Barang siapa yang berhasil menjaga dirinya dari hawa nafsu itu, maka Allah telah menjanjikan balasan yang besar sebagaimana firman-Nya. Bagi yang takwa kepada Tuhannya dan mencegah diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Quran surat 79 ayat 41. Surga adalah tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa yang telah mengalahkan dirinya sendiri di dunia. Allah menjanjikan surga sebagai balasan bagi mereka yang berjuang melawan hawa nafsu, yang terus-menerus mencoba menggoda mereka untuk berpaling dari jalan Allah. Di dalam surga, jiwa-jiwa yang telah menang itu akan beristirahat, menikmati hasil dari perjuangannya selama hidup di dunia. Mereka tidak akan lagi diganggu oleh keinginan duniawi, tidak akan lagi disibukkan oleh dorongan-dorongan nafsu yang tak pernah puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kepada mereka kenikmatan yang abadi, baik dalam bentuk rezeki yang tak terhingga maupun dalam bentuk pakaian dan perhiasan yang kekal abadi. Setiap hari, setiap saat, Allah akan memperbaharui nikmat-nikmatnya bagi penghuni surga. Sebagaimana di dunia ini, manusia terus-menerus menghadapi perjuangan untuk melawan hawa nafsunya. Nikmat surga adalah cerminan dari usaha yang dilakukan di dunia. Semakin kuat seseorang berjuang melawan dirinya, semakin besar pula balasan yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Namun, tidak semua orang berhasil memenangkan perjuangan ini. Bagi orang-orang yang kafir, munafik, dan pendosa yang menyerah kepada hawa nafsu dan mengikuti bisikan setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan neraka sebagai tempat mereka kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Neraka adalah balasan bagi mereka yang dalam hidupnya memilih untuk tunduk pada keinginan duniawi dan berpaling dari ajaran Allah, juga mengikuti setan. Bagi mereka, neraka akan menjadi tempat tinggal yang kekal, tempat mereka menerima hukuman atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kulit dan daging mereka akan dibakar, dan setiap kali kulit mereka hangus terkelupas, Allah akan menggantinya dengan kulit yang baru
agar mereka terus-menerus merasakan siksaan itu. Allah berfirman, "Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain." Quran Surat 4 ayat 56. Inilah balasan bagi mereka yang di dunia menyekutukan Allah dengan kediriannya, yang lebih memilih memenuhi hasrat dan nafsunya daripada mengikuti perintahnya. Mereka akan terus-menerus disiksa di dalam neraka. Kulit dan daging mereka akan terus-menerus diganti agar rasa sakit dan penderitaan mereka tidak akan pernah berhenti. Dan sementara itu, penghuni surga akan terus-menerus dilimpahi nikmat karena perjuangan mereka melawan diri sendiri di dunia. Setiap nikmat yang mereka terima di surga adalah cerminan dari usaha mereka untuk menundukkan nafsu di dunia. Mereka akan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, dan syukur mereka akan menjadi sebab bagi semakin bertambahnya nikmat yang mereka terima. Inilah perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Orang yang beriman berjuang di dunia untuk menundukkan hawa nafsunya, sementara orang-orang kafir menyerah kepada hawa nafsunya dan mengikuti jalan setan. Akhir dari kedua golongan ini pun sangat berbeda. Bagi orang yang beriman, dunia adalah ladang untuk akhirat, tempat mereka menanam amal kebaikan yang akan mereka tuai di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dunia ini adalah tanah garapan bagi akhirat. Dunia adalah tempat ujian, tempat di mana manusia diuji apakah mereka akan mengikuti kehendak Allah ataukah mereka akan tunduk pada kehendak hawa nafsu. Setiap perbuatan di dunia akan membawa balasan di akhirat nanti, baik itu berupa nikmat surga atau siksa neraka. Dengan demikian, jelaslah bahwa hidup di dunia adalah perjuangan yang terus-menerus. Perjuangan melawan hawa nafsu, melawan dorongan-dorongan keduniawian adalah jihad terbesar yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Dan bagi mereka yang berhasil, Allah telah menyiapkan surga sebagai balasan yang kekal, tempat di mana mereka akan beristirahat dari segala perjuangan dan menikmati kebahagiaan abadi di sisinya. Sahabat, dalam perjalanan hidup seorang hamba, terkadang doa yang dipanjatkan seolah-olah menggantung di langit, tak kunjung terkabul. Namun, ketahuilah, doa bukanlah sekedar harapan yang terlempar ke angkasa tanpa arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang penguasa seluruh alam semesta, telah menetapkan setiap takdir dengan sangat teliti, setiap detail kehidupan, sehingga terkabulnya sebuah doa pun memiliki waktu yang telah ditentukan. Ketika Allah mengabulkan doa seorang hamba dan memberinya apa yang dimintanya, itu bukanlah sesuatu yang baru baginya, melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak awal penciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap saat ia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Firman ini mengandung makna bahwa setiap tindakan Allah terjadi pada saat-saat yang telah ditentukan. Ia memberikan apa yang dikehendakinya pada waktu yang telah diatur dalam kehendaknya, sesuai dengan rencana ilahi yang sempurna. Jadi, ketika doa seorang hamba terkabul, itu bukan karena doa tersebut memaksa Allah untuk mengubah takdirnya, tetapi karena doa itu sendiri adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan sejak awal. Doa dan takdir sering berkelindan dalam rencana besarnya, yang setiap elemennya telah ditetapkan dengan sempurna.
Sebagaimana dikatakan oleh seorang alim, bahwa meskipun doa seakan menjadi perantara yang menyebabkan terkabulnya sesuatu, pada hakikatnya Allah telah menetapkan segala sesuatu sejak awal. Doa itu sendiri hanyalah bagian dari mekanisme kehidupan yang telah disusun olehnya dengan penuh kebijaksanaan. Sebab tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan kehendak Allah. Semua yang terjadi, baik terkabulnya doa ataupun tertundanya, telah diatur dalam skenario ilahi yang tak tersentuh oleh campur tangan makhluk. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa takdir tak dapat dihindari kecuali dengan doa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa doa memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan seorang mukmin. Doa adalah wujud ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Ia adalah sarana yang membuat seorang hamba sadar akan kebutuhannya kepada Sang Pencipta dan mengingatkan bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya, baik ataupun buruk, semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Akan tetapi ada pula yang bertanya, apakah seorang hamba dapat masuk surga hanya karena amal-amalnya? Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembut Rasulullah menjawab, tidak, tetapi dengan kasih sayang Allah. Beliau kemudian meletakkan tangannya di atas kepala sebagai isyarat bahwa tak seorang pun, bahkan Rasulullah sendiri, dapat masuk surga hanya karena amal perbuatannya. Amal-amal kita betapapun banyak dan baiknya tak akan mampu menyaingi anugerah kasih sayang Allah. Allah lah yang menentukan siapa yang Ia masukkan ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Semua amal baik yang kita lakukan hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepadanya, menunjukkan kesungguhan kita dalam mentaatinya. Namun tetap saja rahmat Allah lah yang menjadi penentu akhir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia memberikan karunia dan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menahan karunia dari siapa yang Ia kehendaki. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari arasy hingga dasar bumi, adalah milik Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Penciptaan, kehidupan, kematian, rezeki, dan nasib seluruh makhluk adalah dalam kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, adakah pencipta selainnya? Quran surat 35 ayat 3. Kemudian, adakah Tuhan selain Allah? Quran surat 27 ayat 63. Dan tahukah kau, adakah yang menyamainya? Quran surat 29 ayat 65. Pertanyaan-pertanyaan retoris dalam ayat-ayat tersebut menegaskan kekuasaan dan keesaan Allah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada yang dapat menyamainya dalam hal kekuasaan dan keagungan. Dialah yang mengatur segala sesuatu, memberikan karunia kepada siapapun yang dikehendakinya, dan mencabutnya dari siapapun yang dikehendakinya. Bahkan kerajaan dunia yang tampak megah dan abadi sesungguhnya hanya titipan sementara yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Allah. Allah berfirman, "Ya Allah, Sang Pemilik Kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran surat 3 ayat 26.
Dalam ayat ini menggambarkan betapa mutlaknya kekuasaan Allah atas segala sesuatu di alam semesta ini. Kerajaan dunia, kemuliaan, kehinaan, dan segala bentuk kebajikan semuanya berada di tangan Allah. Dia berhak memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabutnya kapanpun dia mau. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan mutlak, sebab kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Azza wa Jalla. Semua bentuk kekuasaan di dunia ini hanyalah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh sang pemilik. Dengan demikian, jelaslah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik terkabulnya doa, datangnya rezeki, maupun jatuhnya kehormatan seseorang, semuanya adalah bagian dari kehendak Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menentangnya. Bahkan ketika seorang hamba memanjatkan doa, ia pun harus sadar bahwa terkabulnya doa tersebut bukan semata-mata karena usaha dan keinginannya, melainkan karena rahmat Allah dan kasih sayangnya. Maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tetap berdoa, tetap berusaha. Namun pada saat yang sama kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi hanya dengan izin dan kehendak Allah. Ketika doa kita terkabul, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Namun ketika doa kita tertunda atau bahkan tidak terkabul di dunia ini, itu pun adalah bagian dari rencananya yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Dan pada akhirnya hidup adalah serangkaian doa yang kita bisikkan pada malam-malam sunyi dan teriknya siang yang penuh harapan. Takdir adalah lukisan tangan ilahi yang tak pernah salah goresan. Dimanapun kau berada, selagi hatimu tulus dalam memohon dan berusaha, ketahuilah bahwa rahmat Allah selalu melingkupimu. Serahkanlah segala beban kepadanya, karena hanya dengan ridho dan kasih-Nya kita akan menemukan ketenangan yang hakiki. Teruslah berdoa, sebab doa adalah tanda bahwa kita masih berharap, masih mencintai, dan masih hidup dalam keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.